Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama, perkenalkan saya Iin Gustini sebagai moderator pada diskusi kali ini. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang frasa dalam bahasa Indonesia 1. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama, Linda Wahyuni sebagai pemateri ke-1, kemudian Nur Afni Oktavia sebagai pemateri 2, lalu Siti Maunah sebagai pemateri 3, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Iin Gustini sebagai moderator dan sekaligus pemateri ke-4. Saya Linda Wahyuni sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian frasa menurut beberapa ahli. Menurut Keraf, tahun 1984, halaman 138, frasa adalah kesatuan konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Menurut Abdul Khair, tahun 1991, halaman 222, frasa juga didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah satu sintaksis di dalam kalimat. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa frasa terdiri dari satu kata atau lebih yang merupakan satu kesatuan yang tidak melampaui satu bangsa, fungsi, dan jabaran. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Oktavia. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan kata majemuk dengan frasa. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan kata majemuk dengan frasa, saya akan menjelaskan apa itu kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang pada akhirnya memiliki makna baru. Dalam kasus penggabungan kata dengan bentuk frasa, akan menyadari bahwa kata yang satu merupakan inti, sedangkan kata yang lain menjelaskan ataupun menerangkan kata inti. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai perbedaan kata majemuk dengan frasa. Yang pertama, kata majemuk sebagai komposisi yang memiliki makna baru. Bedanya dengan frasa yaitu frasa tidak memiliki makna baru. Yang kedua, kata majemuk tidak dapat disela dengan unsur lain, sedangkan frasa dapat disela atau disisipi dengan unsur lain. Yang ketiga, kata majemuk berupa morfem dasar terikat. Frasa selalu terdiri dari morfem bebas atau bentuk yang benar-benar berstatus kata. Yang keempat, komponen-komponen kata majemuk tidak dapat dipertukarkan, sedangkan komponen-komponen frasa dapat dipertukarkan. Hal paling mudah untuk membedakan frasa dan kata majemuk adalah dengan melihat makna yang muncul setelah penggabungan kata. Makna frasa tidak berbeda dengan makna kata yang menjadi kepala atau inti frasa. Misalnya, meja hitam tetaplah bermakna meja, tetapi ditambahkan pewatas sifat hitam. Hal tersebut tidak berlaku pada kata majemuk. Makna yang dihasilkan oleh kata majemuk bisa menimbulkan makna baru. Kata majemuk sering disebut kata kiasan. Misalnya, meja hijau dalam bahasa Indonesia lebih bermakna sidang atau pengadilan, bukan semata-mata meja yang berwarna hijau. Perkenalkan, saya Siti Maunah. Saya akan menjelaskan contoh dari kata majemuk dan frasa. Contoh dari kata majemuk, kita ambil dari kalimat, karena mengalami rabun jauh, Juni pun harus rela memakai kacamata. Kata majemuk dari kalimat tadi adalah kacamata. Berawal dari kata kaca dan mata yang ditulis serangkai.
Maknanya, kacamata adalah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan. Kemudian contoh dari kata majemuk yang kedua adalah Hamzah harus dirawat di rumah sakit akibat sakit tipus yang dideritanya. Kata majemuk dari kalimat tersebut adalah rumah sakit. Berasal dari rumah dan sakit yang ditulis terpisah. Maknanya, rumah sakit adalah sebuah tempat yang khusus untuk menampung dan merawat orang-orang yang mengidap suatu penyakit. Kemudian contoh dari frasa. Contoh pertama adalah adik sedang tidur siang di kamarnya. Frasanya adalah tidur siang, berasal dari tidur dan siang. Maknanya, melakukan kegiatan tidur di siang hari. Kemudian contoh frasa yang kedua adalah anak kucing itu sedang memanjat pohon. Frasanya anak kucing, berasal dari anak dan kucing. Maknanya, anak dari seekor kucing dewasa. Saya, Iin Gustini, sebagai pemateri keempat, ingin sedikit memaparkan tentang analisis frasa dan kata majemuk. Pertama, pada kata peristiwa banjir bandang terjadi lagi. Nah, menurut kelompok kami, banjir bandang itu merupakan frasa. Alasannya, karena pada kalimat tersebut terdapat dua kata yang bersifat non-predikatif. Non-predikatif di sini adalah tidak berkaitan dengan predikatif. Contoh yang kedua yaitu banjir bandang tersebut diduga disebabkan karena intensitas hujan yang turun deras. Nah, pada kalimat tersebut menurut kelompok kami terdapat kata majemuk yaitu kata intensitas hujan. Mengapa demikian? Karena pada kata tersebut terdapat gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diskusi kali ini telah selesai kami laksanakan dengan cukup baik. Saya, perwakilan dari kelompok 1, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak diskusi pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya, Iin Gustini, selaku moderator, pamit undur diri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.